class. Mr. Abram, time is yours. Before we start the class, let's pray together to turn on our rules. Finish. Okay, everybody, are you ready for today? Are you ready? Okay. Hi. Hello. Okay, thank you. Okay, today we want to talk about the third meeting about the English for specific purpose. Before I explain about the materials of ESP in the third meeting, I want to flashback or review the last meeting last week about the materials. Okay, Rifai, can you tell the pointer about the last meeting about the ESP? Oh yes, sir. There is some material we discussed last meeting. The first is the story of ESP. Okay. The second is definition of ESP. Okay. History definition. The third is characteristic of ESP. Okay. And the last is Characteristic. benefit of ESP. Oke, benefit. Jadi pertemuan minggu lalu ya atau pertemuan kedua kita membahas 4 poin terpenting dalam ESP atau English for Specific Purposes. Ya, the first is history ataupun sejarah, karena biar bagaimanapun dalam mempelajari sesuatu hal kita perlu mempelajari asal usul daripada materi pembelajaran ataupun mata kuliah tersebut. Ya. Yang kedua adalah definition ataupun pengertian daripada ESP. Kemudian yang ketiga adalah the characteristic of ESP, and the last is benefit of ESP. Oke, mungkin Kamila bisa menjelaskan sedikit untuk mengingatkan kepada teman-temannya pengertian ESP. So, English for specific purpose is studying English, especially in the subject field. For example, in the education. Oke, good. Ya, jadi Kamila sudah menjelaskan bahwa ESP adalah kemampuan ataupun materi dalam bahasa Inggris untuk mempelajari bahasa Inggris secara spesifik atau tertentu. Kenapa seperti itu? Nah, kita akan membahas di materinya, ya. For the third meeting today, berdasarkan RPS ataupun lesson plan, materi kita pada hari ini akan mengidentifikasi jenis-jenis kosakata secara spesifik, yaitu new words and vocational words. Itu yang ada materi pada RPS kita pada mata kuliah English for Specific Purpose. Saya akan masuk kepada materinya. Why English? Ya, saya akan kembali menyegarkan pikiran kita semua. Why English? Kenapa bahasa Inggris? Apa sebenarnya bahasa Inggris itu? Kenapa? Yang pertama, English has become the internationally accepted language of nearly all fields of knowledge. Ataupun bahasa Inggris menjadi sebuah bahasa internasional yang memang kita tidak bisa pungkiri pada hari ini. Dimanapun kita berada, baik itu di Arab Saudi yang menggunakan bahasa Arab, tetap pasti ada juga bahasa Inggrisnya. Begitu pun juga di Jepang, Korea, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, it is recognized and understood by people almost everywhere in the world. Bahasa yang paling banyak orang kuasai di dunia ini adalah bahasa Inggris. Dan juga mayoritas dari beberapa negara di dunia rata-rata menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa negara mereka. Ya, itu yang kedua. Kenapa bahasa Inggris? The third, with more than 350 juta people around the world speaking English as the first language, and English language become industry language in the world. Lebih dari 350 juta orang di dunia ini menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka. Seperti tadi yang saya sampaikan,
dari beberapa negara di dunia ini, ya, rata-rata mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa bakunya mereka. Kemudian yang kedua adalah English language become industry language in the world, atau dia menjadi bahasa industri. Dimanapun pekerjaan, dimanapun industri, pasti selalu ada bahasa Inggrisnya. Nah, coba adik-adik mahasiswa lihat, ya, di kotak kemasan makanan, ya, di kotak kemasan minuman ataupun botol minuman, nah, ataupun di beberapa tempat-tempat pasti selalu ada bahasa Inggrisnya, ya. Itu menandakan bahwa bahasa Inggris sudah menjadi bahasa industri, ya. Oke. Kemudian, to fulfill the needs of these learners, specific courseware decided and introduced ESP one of them. Salah satu materi spesifik daripada bahasa Inggris untuk bisa menspesifikkan masing-masing bidang adalah dengan mempelajari ESP. Itulah fungsinya ESP, karena di dunia ini, ya, in the world, many aspect of life, ya, like education, business, healthy, and transaction. Jadi banyak macam-macam bidang ataupun jenis-jenis aspek bidang dalam kehidupan. Nah, dalam seluruh aspek bidang kehidupan itu tidak semuanya menggunakan bahasa Inggris secara baku. Nah, itulah fungsi daripada ESP atau English for Specific Purpose. Specific purpose inilah yang menjadi poin intinya, ya, tujuan khusus. Karena dari setiap macam bidang-bidang aspek kehidupan itu memiliki istilah ataupun kata-kata bahasa Inggris yang belum tentu makna dan artinya sama digunakan di bidang yang lain. Ya, itu yang harus dipahami. And next, pengertian daripada English for Specific Purpose, kembali kita mereview atau meninggalkan pikiran kita. English for Specific Purpose, or ESP, is a learner center to teaching English as additional language, which focus on developing communicative competence in a specific discipline, such as academic, accounting, business, IT, teaching and education, engineering, and translation. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ESP itu terbagi sesuai dengan disiplinnya mereka masing-masing. Ada terkait dengan akademik, ada yang berkaitan dengan accounting ataupun akuntan, ada yang berkaitan dengan bisnis, IT, teaching and education, and engineering atau teknik. Ya, jadi kesimpulannya yang pertama ataupun poin pertama dari materi kali ini adalah ESP ini akan mengajari kita tentang bahasa Inggris secara spesifik tergantung konteks dan juga bidang apa yang kita tekuni. Ya, kalau kita berbicara tentang bisnis, berarti kita akan berbicara bahasa Inggris secara dunia bisnis. Nah, contoh lobby, ya. Kemudian misalkan kalau dalam dunia bisnis itu terkait dengan saham, ya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang teaching and education, pasti banyak, ya, istilah ataupun kosakata yang dalam dunia pendidikan itu tidak digunakan di bidang-bidang yang lain. Itu poin pertama. Nah, berdasarkan pendapat ahli, English for Specific Purpose is a sphere of teaching English language, including business English, technical English, scientific English, English for medical professional, English for waiters, English for tourism, English for art purpose, and translation. ESP is an approach to language teaching in which all decisions as the content and method are based on the learner's reason for learning. Menurut Hutchinson tahun ini 1995, ya. ESP menurutnya adalah sebuah bahasa ataupun pembelajaran bahasa yang mengharuskan kita menguasai apa yang menjadi bahasa Inggris sesuai konteks di mana kita bekerja ataupun di mana kita berada, ya. Nah, sekarang karena adik-adik semua adalah mahasiswa Fakultas Keguruan, khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris, berarti ESP kita fokus pada English for Specific Purpose on Teaching and
Education. Oke. Kita akan fokus, jadi materi kita akan fokus ke ESP on Education. Rentetannya sudah jelas. Yang pertama adalah bahasa Inggris secara general atau English. Kemudian untuk memfasilitasi kita bahasa Inggris secara khusus ada yang namanya ESP, English for Specific Purpose. Mata kuliah inilah yang akan memfasilitasi kita untuk kemudian mempelajari ESP secara spesifik, dalam hal ini ESP on Education. Okay. English for Specific Purpose on Education is a form and clustering of dividing or specializing the use of English or terms in English which are only specifically used in the word education. This is done in order to focus on the use of term education in English, so that its meaning can be distinguished from words in general. Bahasa Inggris ataupun ESP secara khusus dalam dunia pendidikan, dia akan membahas segala macam bentuk kosakata dan juga istilah-istilah yang ada dalam dunia pendidikan. Apa fungsi daripada kenapa kita harus mempelajari ESP on Education? Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama adalah ESP on Education akan membantu kalian nantinya sebagai seorang calon guru, karena kalian akan mempelajari seluruh macam jenis kosakata, kemudian istilah-istilah dan juga rentetan-rentetan pekerjaan kalian dalam dunia pendidikan. Next, inilah rentetan daripada ESP on Education. ESP on Education dia terbagi dua, ya. Yang pertama adalah term in education ataupun istilah dalam dunia pendidikan, dan juga vocational vocabulary. Ya, ini adalah basic ataupun dasar daripada mempelajari ESP on Education. Kenapa kita harus selalu berawal daripada dasar? Ya, kenapa kita selalu harus berasal daripada basic ataupun dasar? Ya, karena mempelajari sesuatu itu tentu kita harus memulai dari bottom up, dari bawah ke atas, ya. Karena tidak mungkin kita bisa menguasai sesuatu materi pada saat kita tidak mempelajari yang namanya bottom up, dari bawah ke atas. Dimana kita harus mempelajari dasarnya dulu. ESP on Education ini rentetan materinya banyak, tetapi mampukah kita pada saat dasarnya saja ataupun basicnya kita tidak kuasai, ya. Nah, jadi hari ini saya mau sampaikan materi kita untuk pertemuan ketiga ini adalah the basic of ESP on Education. Dalam hal ini tadi sudah sampaikan di lesson plan ataupun RPS saya adalah vocational vocabulary, new words, and vocational words. Ya, jadi rentetan daripada ESP on Education basicnya adalah term in education atau istilah dalam dunia pendidikan, and vocational. Okay, good. Inilah yang akan menjadi kerangka acuan daripada materi kita pada hari ini, ya, the basic of ESP on Education. Di sini kita bisa lihat dari apa? Vocational vocabulary itu ataupun kosakata kejuruan, ya. Jadi ESP itu dia erat kaitannya dengan kosakata kejuruan. Karena pada saat kita mau mempelajari bahasa Inggris, logikanya adalah kalian tidak akan mampu menguasai bahasa Inggris pada saat kalian tidak paham dasarnya. Ya, nah dasar daripada bahasa Inggris adalah kosakata. Bagaimana kalian mampu berbicara ataupun speaking, writing, reading, listening dan seterusnya pada saat tidak ada penguasaan kosakata. Oke. Vocational vocabulary ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah vocational vocabulary ataupun vocabulary of education, ya, atau kosakata dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua adalah term atau istilahnya. Ya, jadi ada kosakata dan ada istilah. Vocabulary of education dasarnya ataupun basicnya adalah kosakata secara umum. Tetapi umum yang kita maksud adalah umum dalam dunia pendidikan. Kemudian kosakata itu kita mau bukan hanya sekedar kita tahu kosakata ini, misalkan dalam dunia pendidikan salah satunya Pak bahasa Inggrisnya buku atau buku, ya. Tidak seperti itu, tetapi kita mau kalian bukan hanya serta-merta tahu bahwa buku itu adalah masuk dalam istilah dunia pendidikan, tetapi kita juga mau kalian paham part of speech-nya ataupun kelas kata. Nah, coba
Nurhalisa, sebutkan berapa jenis kelas kata ataupun part of speech. Part of speech have 8 parts, kemudian effort, adjective, pronoun, preposition, conjunction, noun, verb, and interjection. Oke. Jadi ada 8 part of speech ataupun kelas kata seperti adverb, verb, pronoun, and frasa. Kemudian di term ataupun istilah. Kalau kosakata tadi dalam dunia pendidikan sudah ada beberapa contoh yang saya berikan. Nah, kalau istilah coba silakan. Term of education is a way or education. Oke, ya term of education ataupun istilah dalam dunia pendidikan salah satunya adalah RPP ataupun lesson plan. Kenapa dia masuk dalam kategori istilah? Karena dia beda dalam penulisan bahasa Inggrisnya dan juga arti dalam bahasa Indonesianya. Kenapa dia masuk dalam kategori istilah? Karena hanya digunakan dalam dunia. Oke, that's good. Ya, nah, itulah kenapa dia hanya digunakan dalam dunia pendidikan karena dia sebuah istilah ataupun term of education. Nah, untuk mengefisienkan materi kita hari ini, saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Untuk kemudian 4 kelompok ini ya akan saya bagi menjadi 4 satuan pendidikan. Ya, kita akan melaksanakan games. Nah, di games ini 4 kelompok akan dibagi masing-masing satu satuan pendidikan. Jadi akan ada kelompok sekolah dasar atau elementary school. Kemudian yang kedua akan ada kelompok junior high school or SMP. Kemudian the third ada kelompok senior high school atau professional high school, SMA atau SMK. Dan yang keempat adalah kelas perguruan tinggi atau high school. Oke? Nah, saya harap adik-adik mahasiswa sekarang bisa membagi kelompoknya sesuai dengan yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan pembagian kelompoknya. Oke. After we define the group, ya, setelah kita membagi grup ini, kita sudah menentukan, oke? The group 1 is elementary school, and the group 2 is junior high school. The group 3 is senior and professional high school, and the fourth group is high school or perguruan tinggi. Oke? Jadi kita sudah membagi kelompok pertama itu SD atau elementary school, kelompok 2 terkait dengan SMP atau junior high school, kelompok 3 senior high school atau professional high school, SMA dan SMK, and the last is the fourth group is high school or perguruan tinggi. Oke? Jadi kita akan merangsang kemampuan kalian, ya, melatih kecepatan kalian untuk sebisa mungkin mengkaji dan menganalisa sekiranya kalau misalkan di SD itu apa-apa saja ya istilah-istilah dan kosakata dalam dunia pendidikannya. Nah, kalau misalkan di SMP apa-apa saja. Nah, di SMA dan SMK apa-apa saja. Kemudian juga di perguruan tinggi kira-kira apa-apa saja. Nah, ini akan menjadi sebuah games yang menarik karena kalian akan beradu 2 hal. Yang pertama adalah kalian akan beradu sebanyak-banyaknya kosakata dan istilah, dan yang kedua nantinya kalian akan maju satu persatu mewakili kelompok kalian di depan untuk mencatat sebanyak-banyaknya kosakata yang kalian kuasai secara cepat. Ya, nah, nanti kita akan memberikan batas waktu dan masing-masing perwakilan kelompok akan naik untuk menuliskan berapa jumlah kosakata yang mereka kuasai. Untuk kemudian kita akan hitung skornya. Oke? Nah, yang pertama adalah grup 1 dalam hal ini SD atau elementary school. Kemudian grup 2 junior high school. Kemudian grup 3 SMA SMK, dan grup keempat adalah high school atau perguruan tinggi. Oke?
the first, each group analyze the words and terms in education about your elementary school, junior high school, senior high school, and high school. Oke, jadi setiap kelompok silakan sekarang kalian mengkaji dan menganalisa kira-kira apa-apa saja istilah dan kosakata yang ada dalam dunia pendidikan di SD, begitupun juga di SMP, di SMA, SMA dan juga di perguruan tinggi. Nah, silakan kalian mengkaji. Contoh, kalau kita berbicara SD, di SD ada apa saja dalam istilah pendidikan? Mungkin rapor. Nah, kemudian yang kedua, cuma di SD ada yang namanya kelas 6. Nah, seperti itu. Kalau di SMP, cuma di SMP ada yang namanya seragam kuning biru. Nah, itu kan punya istilah dalam dunia pendidikan kalian. Kemudian kalau di SMA atau SMK, hanya SMA dan SMK mungkin yang punya istilah apa? Coba silakan berpikir, itulah latih, kaji nalar kalian untuk mengkaji dan menganalisa begitu punya di perguruan tinggi. Contoh istilah dalam dunia pendidikan itu apa saja kalau di perguruan tinggi. Ya, nah, saya akan memberikan sedikit gambaran materinya. Ya, saya akan memberikan gambaran materinya seperti yang terpampang di layar proyektor ini. Nah, example of ESP on education. Ya, vocabulary in education. Jadi kosakata dalam dunia pendidikan itu pada saat kita membacanya headmaster. Ya, headmaster artinya adalah kepala sekolah. Sekarang kalau vocabulary secara general ataupun kosakata secara umum. Kalau kita pisah headmaster, kita ambil masternya saja. Master kan artinya menguasai. Nah, kalau kita mau artikan kata per kata head dan master, berarti harusnya kan headmaster itu menguasai kepala atau kepala yang menguasai. Ya kan seperti itu. Ya. Nah, tetapi itulah keunikan dan kepentingan kenapa sehingga kita harus mempelajari yang namanya English for specific purpose. Karena pada saat kita berbicara konteks kosakata secara umum, kita artikan masuk ke dalam konteks ESP itu akan beda lagi makna dan pengertiannya. Ya, itulah kenapa pentingnya kita harus belajar ataupun mempelajari yang namanya ESP, karena ada beberapa istilah ataupun kosakata yang pada saat kita bawa ke dunia pendidikan itu dia akan beda artinya pada saat kita artikan secara umum atau kata per kata. Oke, good. Nah, kemudian chart on education atau istilah dalam dunia pendidikan. Sekarang kita coba kaji dan analisa, ya. Nah, chart on education. Yang pertama apa? Lesson plan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Rahman. Lesson plan adalah istilah dalam dunia pendidikan. Ya. Tapi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, lesson plan artinya apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sekarang coba kita mau ke kosakata secara umum atau vocabulary on general. Nah, kita ambil kata pelaksanaannya saja, ya. Pelaksanaan dalam bahasa Inggris adalah, coba mulai Pak, pelaksanaan dalam bahasa Inggris adalah implementation. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita artikan dalam bahasa Inggris rencana pelaksanaan pembelajaran, seharusnya kan pelaksanaan itu juga memiliki makna, ya kan? Harusnya lesson implementation plan. Harusnya ada implementasinya. Tapi kenapa dia tidak ada? Kenapa hanya lesson plan? Kenapa pelaksanaan atau implementasinya tidak masuk? Itulah kenapa kita harus mempelajari yang namanya English for specific purpose. Okay. Are you okay? Yes. Halo. Hi. Hai. Hello. Good. Ya. Nah, jadi ini saya telah memberikan dua macam contoh kepada adik-adik mahasiswa terkait dengan kosakata dan juga istilah dalam dunia pendidikan atau professional vocabulary and term on education. Nah, silakan adik-adik mahasiswa untuk kemudian mengkaji dan menganalisa
sekiranya di satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi itu apa-apa saja istilah dan kosakata yang ada dalam dunia pendidikan tersebut. Oke, jadi silakan kalian sekarang mengkaji kira-kira apa saja yang ada dalam dunia pendidikan tersebut. Nanti jadi gamesnya itu tunjuk satu perwakilanmu untuk naik, akan diberikan kesempatan waktu 1 menit ya untuk mencatat di atas semua. Pokoknya semua kosakata yang kamu kosakata dan istilah dari dunia pendidikan yang kamu catat bersama kelompok naik catat di sini dengan waktu 1 menit. Jadi kita nanti akan ukur dari 4 kelompok ini, setiap kelompok dikasih waktu 1 menit. Oke. Setelah kalian melakukan kajian dan analisa terkait dengan beberapa kosakata kejuruan dan juga istilah dalam dunia pendidikan, kita akan memulai games siapa cepat dia dapat. Oke? Oke. Jadi sistem ataupun aturan mainnya adalah setiap kelompok akan menunjuk perwakilannya untuk kemudian mencatat di depan sebanyak mungkin jumlah kosakata dan istilah-istilah dalam dunia pendidikan sesuai dengan satuan pendidikannya kalian. Ya. Nah, misalkan elementary school, kemudian junior high school, senior high school, and high school. Nah, kalian akan punya waktu masing-masing 1 menit. Jadi semua waktunya rata, kita akan mengukur dalam waktu 1 menit dari masing-masing kelompok siapa yang bisa sebanyak mungkin menulis ataupun mencatat kosakata dan istilah dalam dunia pendidikannya. Oke? Nah, saya akan panggil satu persatu untuk perwakilan atau the volunteer of Group 1 Elementary School. Up. Oke. Silakan di sini. Kemudian the volunteer of Group 2 Junior High School. Handsome. Oke. Kemudian the Group 3, the volunteer of Group 3. Come on. Up. And the volunteer of Group 4. Oke, jadi kembali saya akan menjelaskan aturan mainnya ya. Jadi aturan mainnya adalah kalian perwakilan masing-masing kelompok akan saya berikan waktu 1 menit, akan saya hitung di stopwatch untuk kemudian kalian menulis sebanyak mungkin istilah dan kosakata dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil kajian dan analisa kalian dengan teman-teman kalian, apa yang kalian pikirkan dan kalian tuangkan di catatan untuk kemudian kalian masukkan di papan ini. Saya akan menghitung 1 menit setiap kelompoknya, ya, untuk menentukan siapa duluan, apakah SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Kita akan mengingatkan kalian kembali dengan masa kecilnya kalian, ya. Nah, silakan. Keempat perwakilan di sini, Om Pimpa untuk menentukan siapa yang menjadi yang pertama. Oke, jadi yang pertama adalah dari kelompok 3. Silakan. Orang lagi. Oke, kemudian silakan Sweet. Oke, jadi are you ready? Kita hitung. 3, 2, 1. Oke, metode ini kita lakukan untuk merangsang kemampuan otak dan nalar kalian untuk bagaimana bisa secepat mungkin dan sebanyak mungkin menguasai jumlah kosakata. Ya, itu akan melatih otak kalian untuk mencatat dan mendata berbagai macam kosakata dan istilah dalam dunia pendidikan. Oke, kasih semangat teman-teman.
kita setelah tahap pertama, selanjutnya perwakilan dari kelompok SMP kelompok 2. Oke, silakan di sini. Ya. Oke, are you ready? Balikan itu. 3, 2, 1, go. Sudah 30 detik. Sisa 10 detik. Ayo kasih semangat teman-teman kelompok 2. Oke, habis. Bersiap? Oke, sekarang perwakilan dari grup 4. Oke, grup 4. Are you ready? 3, 2, 1, go. Kasih semangat semuanya. Sudah berjalan setengah detik dan setengah menit. Lagi 15 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tunggu ya, bawa saya. Are you ready? 3, 2, 1, go. Sudah berjalan sekarang nih. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time's up. Oke, beri aplaus dulu untuk teman-teman. Oke, kita akan hitung bersama-sama beramal dulu dari masing-masing kelompok. The first is group 1 or elementary school. Oke, kita hitung ya. Grup 1 ataupun perwakilan SD elementary school. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kosakata. Kemudian ada grup 2 or grammar school.
ya. The group 1 and group 2 same vocational vocabulary. Okay, the group 3 senior high school. First is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, the next group or group 4 high school. We count it together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi sih, beri aplaus untuk kelompok 4. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya untuk mengkaji dan menentukan the part of speech. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, the ESP of education not only just vocational vocabulary and term, but also the part of speech, each words. Okay? We want to analyze about the part of speech. Okay? Okay. Saya akan bertanya ke masing-masing kelompok terkait dengan part of speech-nya. Ya. Okay? I want to give you the test about the part of speech of the vocational vocabulary words and the term in education. Okay? Ya, yang pertama kira-kira kalau report. Oke, silakan. Part of speech report apa? Part of speech of sport is noun. Oke, good. Part of speech is noun. Kemudian, the part of speech of uniform. Oke, you. Uniform is noun. Oke, the part of speech uniform is Noun. noun. Oke, good. After that, the part of speech of certificate. Oke, Certificate is noun. oke, the certificate is noun. Ya. Oke, after that, kira-kira, ya, the part of speech of library. Oke, Part of speech library is noun. oke, the part of speech library is noun. The part of speech graduation. Oke, The part of speech graduation is noun. oke, graduation is noun. Oke, after that, the part of speech of learning. Oke, learning. The part of speech learning is that. Oke, verb, ya, kata kerja. Kemudian kita coba berikutnya part of speech field. Oke, silakan. The part of speech of field is noun. Noun. Okay, good. After that, next, the part of speech of assessment. Okay, The part of speech of assessment is a noun. assessment is noun. Okay, good. After that, the part of speech of trend. Okay, Part of speech of training is adjective. trend is adjective. Ya, jadi trend itu adalah kata sifat, pembolos. Ya. Kemudian kita coba lagi. Kira-kira kalau scholarship apa? Ya, silakan. Scholarship. Scholastic is noun. Oke, the scholarship is noun. After that, faculty. Oke, Faculty is noun. faculty is noun. Okay, and the last part of speech of college. College is pronoun. College is pronoun. Okay.
Okay, based on the explained above, talk about the ESP on education, ya, berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, mulai dari games untuk melatih kemampuan kosakata kalian, kemudian melatih kemampuan kalian menganalisa kosakata ini masuk dalam kelas kata apa ataupun part of speech apa. Nah, itu adalah langkah awal untuk kalian mampu menguasai yang namanya ESP ataupun basic of ESP on education. Jadi kembali saya terangkan bahwa menguasai sesuatu materi ataupun mata kuliah kita harus memahami dasar daripada materi tersebut. Ya, dalam hal ini kita harus mempelajari berdasarkan dari basicnya. Ya, bagaimana bisa kita mempelajari pertengahan ataupun secara keseluruhan ESP on education kalau dari basicnya saja dalam hal ini istilah-istilah dan kosakata yang ada dalam ESP dalam bidang pendidikan kita tidak mampu menguasainya. Paling tidak ada beberapa yang kalian bisa pahami dan kuasai untuk menjadi modal awal kalian dalam beberapa pertemuan kita ke depan di mata kuliah English for ESP. Okay. Based on the materials, talk about the vocational vocabulary and term on education. We would like to conclusion about the materials today. Okay, jadi saya harap dari 4 kelompok ini mampu memberikan kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Ya. Kita mulai dari kelompok pertama ataupun elementary school. Silakan disampaikan kesimpulannya daripada materi kita pada hari ini. So, there are 3 conclusions of the material today. First, studying ESP is very important as a perspective teacher. Second, to train students to analyze vocabulary in education. And third, provide additional vocabulary to students, especially elementary, senior, junior, and high. I think enough. Thank you. Oke. Tadi penjelasan dari grup 1. The next, grup 2. Silakan perwakilan grup 2 sampaikan apa kesimpulan materi kita hari ini. Okay, conclusion in the material is study is in education. Teacher can perform what is vocabulary communication and you can analyze vocabulary analysis. Okay, thank you very much. For prospective teachers, proficiency in English for specific purpose (ESP) is highly important in education context, as the use of English in this field has specific vocabulary, terminology, and language style. Learning ESP will easy the delivery of material for us prospective teachers. It enhances our knowledge skill and make us more competitive teachers. Having enough, thank you for attention. Okay. Okay. The last conclusion from group 4. Thank you very much for your presentation. And with our from group 4, we have the 3 conclusions about ESP or English for specific purpose. And so the first, we know ESP for important. Second, heavily for upgrade vocabulary and analyze vocabulary. And the third, we can get a benefit from ESP special. I think enough and thank you. Oke, ya. Berdasarkan dari 4 kesimpulan dari masing-masing kelompok ini, saya akan menyimpulkan secara keseluruhan, ya, bahwa hasil ataupun output materi kita pada hari ini ada 3 poin hal penting yang kita dapatkan. Ya, yang pertama atau the first is kalian mampu memahami, ya, bahwa the ESP on education is very important for you all students on education study program, especially English study program. Why?
Kenapa? Karena pendidikan bahasa Inggris dalam hal ini mempelajari ISP dalam dunia pendidikan sangat penting bagi kalian sebagai calon guru. Ya, karena nantinya kalian akan berkecimpung dengan istilah-istilah yang ada dalam ISP materi kita pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah materi ini melatih dan mampu membuat kalian bisa mengkaji dan menganalisa menggunakan nalar kalian apa-apa saja istilah dan juga kosakata kejuruan yang ada dalam dunia pendidikan sesuai dengan satuan pendidikan kalian tadi. Itu manfaat kedua. Dan poin ketiga ya yang kalian harus pahami, materi kali ini membantu kalian secara tidak langsung kalian menguasai berbagai macam kosakata, baik itu kosakata secara general, kemudian kosakata tentang pendidikan, dan juga pasti ada dari beberapa kalian yang baru tahu ternyata, oh kalau ini bahasa Inggrisnya adalah ini, ya oh ini bahasa Inggrisnya adalah ini. Itulah 3 manfaat ataupun poin besar kesimpulan daripada materi kita hari ini. Ya, nah, sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan tugas terkait dengan RPS kita, ya. Tugas adik-adik sekalian itu adalah menyusun materi jenis-jenis kosakata seperti ini dalam bentuk makalah, ya, untuk kemudian nantinya di pertemuan berikut akan kita kaji dan kita analisa kembali untuk dicocokkan. Apakah betul kosakata ini duduknya cocok di satuan pendidikan ini? Kemudian apakah kosakata ini memang part of speech atau dia masuk dalam kelas kata ini? Itu yang akan nantinya kita kaji, ya. Oke, itu adalah tugas untuk pertemuan berikutnya. Itu akan menjadi tugas kelompok daripada kalian semua. Jadi akan ada 4 tugas kelompok yang dikumpul untuk minggu depan. Oke? Jadi 3 kesimpulan itu tadi menjadi poin terpenting dalam pertemuan kita pada hari ini. Saya pikir demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi berkah ilmu kita bersama-sama. Oke? Saya pikir demikian. I think that's all for this meeting today. Thank you very much for your attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.